Oke, tes 1 2 3 ya. Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau main santai aja ya. Di sini kita sambil ngobrol nih teman-teman. Sebenarnya monolog sih, saya monolog ya. Monolog sambil memainkan game dan membahas suatu isu ya. Di sini isunya terbatas ya teman-teman ya. Mungkin saya mulai dulu dari isu pendidikan yang ada di sekitar saya. Itu yang mau kita bahas hari ini adalah fenomena atau isu tentang salah jurusan ya. Ini kok, bentar. Oh yang ini. Saya biasanya main yang ini nih. Di sini kita sambil main roller coaster tycoon ya di sini ya. Nah, fenomena salah jurusan ini tuh sering banget terjadi ya teman-teman ya. Apalagi di kampus-kampus ya, kampus-kampus. Kalau di SMA sih nggak ada ya fenomena salah jurusan ya, karena SMA itu kan biasanya kan masih umum ya, walaupun sebenarnya ada jurusan IPA ya dan juga IPS, tapi kan itu kan sifatnya itu masih umum ya. Nah umumnya ini fenomena salah jurusan ini itu terjadi di kampus-kampus nih teman-teman. Sering banget saya dapat curhatan lah dalam tanda kutip gitu. Pak, saya salah jurusan nih. Misalnya saya pengennya nih jurusan A ya. Tapi ternyata saya masuk di jurusan B gitu. Ini saya sengaja main game-game yang santai teman-teman. Soalnya kan sambil ngobrol ya. Jadi agak susah gitu. Tapi ternyata saya masuk di jurusan B nih ternyata gitu. Nah itu gimana ya Pak ya? Nah biasanya curhatan umumnya seperti itu gitu. Nah, kenapa sih fenomena salah jurusan ini bisa terjadi ya? Itu ada beberapa faktor ya, atau ada beberapa sebab sebenarnya. Yang pertama biasanya kalau si anak tersebut itu saat SMA itu belum tahu dia masuk atau mau masuk jurusan apa gitu. Nah, akibatnya ketika dia masuk ke dalam kuliah atau saat mengikuti ujian ya, biasanya kan ini kan pilihan ya teman-teman ya. Kalau di ujian kan itu kan pada saat SBM ya atau juga UTBK misalnya. Itu kan ada pilihan, misalnya pasti kita pilih jurusan pertama kita itu adalah jurusan yang paling kita inginkan gitu. Sedangkan jurusan kedua maupun ketiga itu adalah jurusan yang ibaratnya ya udahlah gue masuk nggak apa-apa gitu, yang penting bisa kuliah di kampus tersebut gitu atau kampus itu gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kayak gitu tuh, karena dia biasanya tertolak di jurusan pertama dan akhirnya masuk ke jurusan kedua maupun ketiga. Nah, dia kadang-kadang suka menyesal ya. Nah, biasanya penyesalan ini terjadi di semester 1 biasanya gitu. Semester awal gitu. Jadi suka menyesal, anak-anak ini suka menyesal dan akhirnya curhat gitu. Ini curhatnya bisa ke teman-temannya sendiri maupun biasanya ke dosen ya. Tapi ke dosen tuh biasanya jarang sih. Kecuali dosennya itu mungkin bertanya gitu, oh kamu kayaknya kalau kuliah tuh males gitu kan. Kemudian jarang masuk, tugasnya nggak pernah dikumpulin. Nah itu biasanya terjadi. Ini tergantung anaknya juga ya. Kadang-kadang anak-anak suka beralasan juga sih. Pak saya salah jurusan padahal emang malas aja gitu sebenarnya. Nah tapi biasanya kalau misal dia benar memang betul salah jurusan, nah itu biasanya terjadi karena jurusannya itu bukan jurusan yang memang dia mau gitu, tetapi jurusan kedua atau ketiga gitu ya. Nah itu adalah salah satu sebab kenapa ada mahasiswa yang salah jurusan. Biasanya dia belum matang tuh dalam pemilihan ataupun kira-kira minat dia tuh seperti apa gitu. Nah terus ada pertanyaan lagi, apakah kita bisa pindah Pak kalau misalnya kita salah jurusan? Nah ini jawabannya bisa iya atau tidak ya. Itu tergantung dari kampusnya gitu. Dulu waktu kuliah S1 ya, kuliah S1, itu ada teman yang tadinya dia jurusan agribisnis ya, kemudian dia pindah ke jurusan kimia tuh. Ada tuh teman kayak gitu. Dia pindah dari jurusan agribisnis ke jurusan kimia. Nah, tapi kan
antara agribisnis dan juga kimia itu sangat jauh ya, maksudnya itu tidak satu rumpun gitu, jauh banget gitu. Nah akibatnya dia harus ngulang lagi dari semester 1 gitu. Ketika ditanya, kenapa sih lo pindah dari agri ke kimia gitu? Kimia ini kimia yang MIPA teman-teman ya, kimia MIPA ya. Nah jawaban dia tuh waktu di agri itu sebenarnya jawabannya ini masih ngambang teman-teman ya. Dia bilang kalau dia kurang serak aja gitu kalau kuliah di agri. Nah ini kan berarti kan jawaban dia ini sebenarnya kenapa sih bisa pindah gitu kan? Masa gara-gara kurang serak terus pindah gitu kan ibaratnya. Jadi itu nggak jelas gitu jawabannya. Nah itu makanya pentingnya kita ketika di SMA ya ataupun ketika memilih jurusan kuliah itu kita ibaratnya tes dulu minat dan bakat teman-teman ya. Jadi tes minat dan bakat ini penting dan juga ada di beberapa institusi ya atau institusi psikologi biasanya ya. Nah biasanya di institusi psikologi itu suka ada tuh tes minat dan bakat gitu. Gunanya supaya kita tahu kira-kira minat dan bakat kita seperti apa. Nanti dari situ kita bisa narik kesimpulan kira-kira jurusan apa nih yang cocok dengan minat dan bakat kita gitu kan. Kan kalau misalnya minat dan bakat itu kita maksimalkan, itu kita bisa jadi orang yang ahli di bidangnya kan, sesuai dengan minat kita, bakat kita, dan juga bisa menghasilkan atau luaran yang banyak gitu. Bisa bersaing lah dengan orang-orang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan minat dan bakat, ya nanti walaupun kita misalnya pengen dengan jurusan itu kita jadinya nggak bisa bersaing tuh dengan orang-orang lain gitu yang punya bakat yang lebih besar dibanding kita gitu kan. Jadi ada baiknya teman-teman yang sudah atau yang bukan sudah ya, berarti yang belum ya, yang belum masuk ke perguruan tinggi itu coba tes aja di beberapa institusi, tes minat dan bakat kalian ya di situ ya. Saya udah lama nih nggak main ini nih. Ada agak lupa juga. Mungkin kalau kalah juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di sini kan kita tujuannya itu lebih ke arah ngobrolnya sih sebenarnya dibanding mainnya sih ya. Kalau main ya sambil aja dah ini. Ya gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa cek minat dan bakat kalian di beberapa institusi yang bergerak di bidang psikologi gitu. Nanti dari situ kalian bisa ambil kesimpulan kira-kira kalian mau masuk jurusan apa nih gitu. Jadi salah jurusan ini itu tadi biasanya karena tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian berapa persen sih orang yang merasa salah jurusan gitu. Ini ternyata lumayan banyak teman-teman. Saya sudah baca beberapa artikel. Itu juga hampir setengahnya mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu merasa salah jurusan ya. Ini kalau menurut saya ini lebih ke arah psikologi sih teman-teman ya. Mungkin walaupun dia merasa salah jurusan tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Kadang-kadang karena perubahan metode dari mulai cara belajar ya, cara mengajar dan juga cara ibaratnya bersosialisasi, kemudian cara berorganisasi yang berbeda antara SMA maupun SMK ya, ketika di SMK maupun SMK dan juga saat kuliah itu berbeda. Jadi mereka jadi kaget gitu. Ya, padahal nggak seperti itu gitu kan. Jadi kaget dan merasa kayak jurusan gue bukan di sini nih gitu. Padahal kalau misalnya mereka salah pindah bukan salah, kalau mereka pindah jurusan juga itu juga mereka akan merasakan hal yang sama ya, gitu ya. Gitu. Makanya kadang-kadang coba buat teman-teman yang masih semester 1, semester 2 itu jangan ibaratnya jangan underestimate dulu dengan jurusannya ya, dengan jurusan yang kalian sudah jalani. Coba jalani dulu dengan sepenuh hati gitu. Misalnya kalian belajar cara bersosialisasi gitu, cara berorganisasi, datang tepat waktu saat kuliah gitu kan.
menghubungi dosen, mungkin ada dosen akademik pasti kan, dosen akademik gitu. Curhat nggak apa curhat dengan dosen akademik misalnya. Dosen akademik juga pasti akan memberikan masukan yang baik ya teman-teman ya buat kalian gitu. Nggak mungkin dosen akademik akan menjerumuskan kalian gitu, nggak mungkin banget. Pasti dia akan memberikan masukan-masukan yang baik buat kalian. Itu adalah pentingnya adanya dosen akademik. Dan juga jangan malu teman-teman kalau misalnya bertanya ke dosen akademik, itu memang tugasnya dia tuh untuk memberikan saran ketika mahasiswa itu bingung ya, baik di bidang akademik maupun di bidang lain ya gitu. Kemudian nih kira-kira kalau misalnya kita salah jurusan, itu kita harus gimana sih gitu kan? Apakah kita harus pindah jurusan langsung gitu? Atau kita bertahan? Atau gimana ya gitu kan? Tadi misalnya kan untuk mencegah salah jurusan ini kalian bisa, tadi ya saya sudah sarankan untuk mengetes secara psikologis ya minat dan bakat kalian di berbagai institusi tes ya. Kemudian kalau misalnya udah terlanjur gimana nih Pak? Kalau misalnya terlanjur salah jurusan, ya udah. Itu ada 2 jalan ya. Yang pertama kalian bisa pindah jurusan atau ya bertahan ya. Itu cuma 2 jalan itu ya. Nah, kalau misalnya kalian pindah jurusan berarti pastikan teman-teman ya, pastikan itu jurusan yang kalian tuju itu memang jurusan yang kalian mau gitu. Coba kalian muhasabah diri ya, muhasabah diri kira-kira bener nggak sih ini jurusan yang kalian mau gitu, atau ternyata cuma keinginan sesaat aja gitu kan, kita nggak tahu ya. Yang paling penting teman-teman, ketika kalian bingung nih atau masih galau ketika sudah masuk ya, terutama sudah masuk, coba diskusi yang paling utama itu dengan orang tua ya. Apalagi ketika biaya kuliah kalian itu dibiayai oleh orang tua. Nah, itu tuh orang tua tuh memegang peranan penting sekali ya di situ ya. Jadi jangan sampai kalian pindah tanpa orang tua tahu tuh, apalagi keluar, ya Allah. Itu mah jangan sampai ya. Jangan sampai orang tua tahu dari orang lain tuh. Wah, ternyata kamu sudah pindah kuliah ya. Nah, bapak atau ibu nih udah biayain kamu gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu tuh. Sebenarnya ada kadang-kadang mahasiswa yang kuliah itu juga karena disuruh orang tua ya teman-teman ya. Maksudnya dia itu mungkin tadinya nggak mau kuliah, tapi ternyata orang tuanya pengen dia kuliah gitu. Nah, itu juga terjadi sama saya sebenarnya. Dulu saya juga nggak pengen kuliah, tapi ternyata setelah dicermati, oh orang tua bener nih. Ternyata dengan adanya kuliah, ternyata saya dulu teman-teman sangat introvert sekali ya, walaupun sekarang juga masih introvert sih sebenarnya. Itu berubah drastis tuh, dari dulu nggak mau ngobrol sama orang gitu ibaratnya. Nah, sekarang masih bisa lah dengan orang baru ngobrol langsung gitu. Nah, itu salah satunya adalah karena kuliah tuh, berorganisasi ya, ketemu teman-teman baru dari berbagai daerah gitu, dari berbagai suku, dari berbagai agama ya. Nah, itu saya temukan paling banyak di saat kuliah kan. Nah, karena kan kalau saat SMA maupun SMK itu kan teman-teman kita kan pasti di satu zona ya. Misalnya kalian SMA di kota Depok atau kota Bogor. Nah, itu pasti teman-teman kalian jarang yang dari kota Surabaya ya kan. Kota Bekasi gitu jarang banget gitu kan. Pasti dari daerah-daerah Depok atau Bogor ya. Gitu, jarang dari kota lain gitu. Nah, tapi karena kalau saat kuliah itu dari ujung Aceh sampai Papua teman-teman, itu pasti ada itu teman yang berbeda gitu kan. Dari suku Jawa yang paling dominan sampai suku yang ibaratnya pedalaman juga ada gitu kan. Mereka menimba ilmu di satu kampus yang sama. Nah, itu indahnya perbedaan ya teman-temannya di situ ya. Jadi walaupun saling berjauhan, ternyata mereka bisa menimba ilmu di satu tempat yang sama gitu. Nah, itu
coba kalian ini lagi, identifikasi lagi kenapa kalian bisa salah jurusan ya. Kemudian coba berbicara dengan orang tua ya. Orang tua itu adalah salah satu ini dosen akademik di rumah itu ibaratnya ya, orang tua itu ya. Apalagi yang kalau kalian dibiayai oleh orang tua. Jadi sebenarnya orang tua ini tuh kenapa nyuruh kalian kuliah, terutama yang membiayai kalian, itu bukan kenapa-napa ya. Mereka cuma pengen kalian itu tidak susah nanti di masa depan gitu, ibaratnya. Coba kalau kalian misalnya punya orang tua yang nyuruh kuliah, kira-kira pengen nggak orang tua itu agar kalian susah di masa depan? Pasti nggak pengen kan? Pasti orang tua itu pengennya kita itu mudah hidupnya di masa depan. Nah, salah satu jalannya itu dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi ya. Nah, coba bicarakan baik-baik dengan orang tua ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin bahasanya berbeda ya ketika kita berbicara dengan teman sebaya ya, dengan teman-teman kuliah, dibandingkan dengan kita berbicara langsung dengan orang tua. Coba bahasanya itu lebih diperhalus teman-teman, pelan-pelan. Bapak, Bu, ini aku nih sebenarnya senang kuliah di sini gitu, banyak teman-teman gitu kan. Nah ini pasti orang tua kayak, nah cuma kenapa dek gitu kan, cuma kenapa kak gitu. Cuma di sini aku kurang nyaman nih. Pasti orang tua nanya, kenapa kok kurang nyaman gitu. Nah kalian jelaskan aja gitu. Misalnya kalian ternyata minat bakatnya itu seperti ini gitu, tapi malah masuk ke jurusan ini gitu kan. Nah pasti orang tua pasti awalnya marah tuh, ya kan? Kok kamu ngomong kayak gitu sih gitu? Kok kamu malah bicara kayak gitu padahal bapak ibu udah biayain kuliah kamu gitu ibaratnya ya, pasti ya. Nah itu kalau misalnya, ini syukur-syukur teman-teman ya, dengan adanya mediasi seperti itu, teman-teman bisa menemukan solusi nih. Misalnya orang tua jadi oke, ya udah nggak apa-apa, pindah ke jurusan yang lain gitu. Nanti bapak ibu dukung ibaratnya. Atau orang tua malah nggak, pokoknya kamu harus di sini gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya mau nggak mau berarti kalian ya harus nurut lah ibaratnya ya. Kalau saran saya sih nurut aja teman-teman ya. Kalau misalnya orang tua memberikan pilihan saklek gitu ibaratnya, nurut aja sambil kalian itu mencoba atau belajar hal yang kalian suka gitu ya di luar kuliah gitu. Misalnya kalian sukanya itu seni ya, tetapi kalian misalnya kuliah di kedokteran karena pilihan orang tua ya. Ya udah, kalau misalnya kalian sukanya seni tapi orang tua pengennya kalian jadi dokter, coba aja gitu. Lakukan seni atau apa namanya sih? Ya kegiatan kesenian ya yang kalian inginkan gitu di luar kuliah kan. Kan kalau seni itu ibaratnya kan nggak perlu punya suatu identitas atau kompetensi bahwa dia ahli seni kan gitu. Makanya bisa dilakukan di luar atau melalui jalur non pendidikan gitu. Nah tapi merepotnya itu ketika kalian harus menggunakan suatu sertifikasi ya untuk bidang yang kalian ingin tekuni. Misalnya kalian maunya jadi dokter, tapi kalian masuknya kuliah perkapalan, itu kan susah kan. Sementara dokter itu harus punya SCR gitu, surat tanda registrasi bahwa dia dokter kan. Ini agak susah sih. Tapi kalau kalian misalnya itu bidangnya pengennya seni, tapi kalian kuliahnya misal di MIPA gitu, ya udah lakuin aja kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seni. Nanti toh si user atau pengguna kalian ketika kalian jadi seniman
itu lihatnya itu dari portofolio kalian ya. Maksudnya dari hasil luaran yang sudah kalian hasilkan gitu. Itu solusinya kayak gitu ya. Nanti ketika kalian misalnya sudah sampai di tahap tertentu nih teman-teman, itu juga orang tua pasti akan melihat bahwa oh anak gue nih ternyata bisa survive ya di seni gitu. Ya udah, orang tua mah pasti pengennya anaknya senang gitu, dan juga ternyata dia bisa aman di bidang tersebut, pasti orang tua juga mengizinkan akhirnya gitu ya. Ini mungkin salah satu solusi ya teman-teman. Terus kemudian kalau kayak gitu berarti gimana kesimpulannya gitu. Nah, kesimpulannya berarti yang pertama, kalau kalian masih SMA ya, kalian bisa tadi gunakan lembaga-lembaga psikologi untuk mengetes pengetahuan, bukan pengetahuan, minat dan bakat, minat dan bakat kalian itu di bidang apa. Terus kemudian kalau misalnya kalian memang merasa terlanjur salah jurusan, ya coba berbicara dengan dosen akademik yang pertama, dengan orang tua juga yang membiayai kalian terutama. Dan kalau misalnya orang tua sudah saklek, berarti ya kalian harus menempuh jalan yang agak berliku lah ibaratnya. Misalnya dengan mencoba sesuatu tersebut di luar kuliah gitu ya. Nanti pada tahap tertentu juga orang tua akan sadar kalau kalian memang berbakat di bidang tersebut, maka bisa menghasilkan gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan anak-anak ini kan dia, saya nggak suka ini, maunya ini. Tapi ternyata dia diem aja gitu di kuliahnya, mereka jarang masuk gitu kan. Di luarnya juga mereka nggak ngapa-ngapain gitu. Akibatnya ketika lulus dari jalur kuliah nggak dapat apa-apa ibaratnya. Dia dapat ijazah sebenarnya. Cuma ibaratnya pas-pasan pasti. Kemudian di bidang yang dia sukai juga nggak dapat apa-apa juga karena dia nggak coba juga gitu. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin gitu aja sih untuk ini judulnya main game sambil ngobrol ya kali ini tentang salah jurusan. Semoga diskusinya bermanfaat atau bisa memberikan pencerahan teman-teman ya. Nanti kita coba main game yang lain deh di sini. Ternyata agak ribet juga. Ini udah tahun keberapa nih? Oh, masih tahun 1 ya. Mungkin bisa mencerahkan teman-teman ya. Semoga mencerahkan. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.